Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi teks puisi dengan media pembelajaran Ninjaku. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, pada materi teks puisi fase E atau kelas 10, elemen menulis, dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menciptakan puisi, kemudian diunggah melalui media sosial. Mari kita mulai belajar untuk menciptakan sebuah puisi. Berikut ada 7 langkah yang bisa kamu ikuti untuk menciptakan atau menulis sebuah puisi. Yang pertama, menentukan tema. Kamu bisa menentukan topik yang ingin disampaikan dalam menulis sebuah puisi. Misalnya, tema tentang cinta, alam, perjuangan, pengalaman pribadi, orang tua, guru, atau kesepian, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan judul. Kamu bisa membuat judul yang menarik supaya pembaca akan penasaran dan benar-benar tertarik untuk membaca isi puisi kamu. Misalnya, temanya tentang cinta seorang kekasih. Kamu bisa membuat judulnya adalah Segenggam Rindu. Yang ketiga, menentukan suasana dan amanat. Kamu bisa menentukan suasana seperti apa yang menggambarkan isi puisi kamu. Contohnya, kesedihan, semangat, atau gembira. Kemudian menentukan amanat atau pesan yang ingin kamu sampaikan dalam menulis sebuah puisi. Yang keempat, pemilihan diksi. Kamu bisa memilih diksi atau kata-kata yang tepat, indah, dan bermakna dalam menulis sebuah puisi. Contohnya, kata melihat, ada kata lain yang berhubungan dengan kata melihat. Di antaranya, memandang, melirik, dan juga melotot. Kamu bisa memilih dari ketiga kata tersebut untuk menulis sebuah puisi. Yang kelima, menggunakan imaji dan majas. Masukkan imaji dan majas untuk memperindah bahasa dalam sebuah puisi. Contohnya, kalimat yang berhubungan dengan imaji visual. Cahaya merah merona di langit senja. Sedangkan contoh kalimat yang berhubungan dengan majas hiperbola. Cintaku tidak pudar walaupun 1000 tahun lamanya. Yang keenam, memperhatikan rima, bait, dan tipografi. Gunakan kreativitasmu dalam menggunakan rima, bait, dan tipografi untuk menambah keestetikaan atau keindahan sebuah puisi. Yang terakhir, menulis puisi secara utuh. Tulislah hasil karya puisimu, kemudian baca dan pahami puisi tersebut. Jika perlu diperbaiki, maka revisi kembali agar puisimu menjadi lebih bermakna. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar menulis sebuah puisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tema yang akan kita buat pada puisi ini adalah guru dengan judul Pelita di Kegelapan. Suasana yang akan tergambarkan dalam menulis puisi ini adalah mengharukan dan menyentuh hati. Dengan amanat atau pesan yang ingin disampaikan adalah guru adalah pahlawan yang menerangi jalan kita dan membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, memilih diksi. Nah, teman-teman, dari kata guru, kamu bisa menggunakan brainstorming atau mengumpulkan banyak kata-kata yang berhubungan dengan guru. Kemudian kamu bisa memilih kata-kata atau diksi yang menarik dan indah untuk menulis sebuah puisi. Selanjutnya, menggunakan imaji dan majas. Perhatikan contoh kalimat pada puisi ini. Guru, di sudut kelas yang sunyi, engkau hadir dengan suara yang lembut. Pada baris 2 dan 3 mengandung imaji auditif atau pendengaran. di mana pada kalimat tersebut
seakan-akan membuat pembaca bisa mendengarkan isi dari puisi ini. Kemudian kamu bisa menambahkan rangkaian kata untuk menambah isi puisi tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat pada puisi ini. Bila kegelapan pergi dan menghilang, cahaya datang dan terus menerangi. Pada baris 1 dan 2 mengandung majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan penulis yang dimana seolah-olah benda atau objek bersikap seperti manusia. Selanjutnya kamu bisa menambahkan rangkaian kata pada baris berikutnya untuk menambahkan keindahan dan isi puisi kamu agar lebih bermakna. Selanjutnya memperhatikan rima, bait, dan tipografi. Perhatikan penggalan puisi berikut ini. Rima pada puisi ini berakhiran a dan terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Tipografi dalam penulisan puisi ini adalah rata kiri. Dan langkah yang terakhir adalah menulis keseluruhan isi puisi. Perhatikan, baca kembali, dan pahami puisi yang telah kamu buat. Jika sudah selesai, maju ke depan kelas dan bacakan puisimu di depan teman-temanmu. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.